Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Ya Allah itu berada di atas langit yang 7, kemudian berada lagi di atas air, berada lagi di atas arsy Allah itu. Orang musyrik aja mengakui tentang arsy-nya Allah. Musyrik dia menyembah patung masih mengakui tentang adanya arsy Allah SWT. Kok ada orang Islam yang tidak mengakui tentang Allah berada di atas langit, di atas arsy? Maka mereka kaget, mereka heran, mereka bingung, mereka aneh mendengarkan dakwah salaf dipelopori oleh Syalbani, Syabin, Bas Utsaimin dan lain-lain yang tegas teriak mengatakan Allah berada di satu tempat terbesar, yaitu arsy. Ini aneh bagi mereka. Oh, kalau gitu Allah punya tempat, iya. Tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak. Sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, ada beberapa Ustadz Wahabi yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai a'dha atau mempunyai jisim. Allah Ta'ala itu mempunyai tangan, Allah Ta'ala itu mempunyai kaki. Mereka mempunyai akidah yang seperti itu. Bahkan mereka memberikan satu perbandingan, orang-orang Yahudi itu percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempunyai kaki. Kalau kita artikan dengan mukhalafah atau dikatakan qiyas atau mafhum mukhalafah, masa kita tidak percaya orang-orang Yahudi yang notabene mereka adalah non-Islam atau orang-orang kafir, mereka percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, punya kaki dan yang lainnya. Masa kita sebagai orang Islam tidak percaya? Lah yang keyakinan yang seperti ini yang dipermasalahkan oleh ulama terhadap kelompok yang menamakan diri sebagai Salafi Wahabi. Dan menurut pandangan ulama, seseorang atau kelompok yang berakidahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai jisim, mempunyai Allah, ayat dalam artian mempunyai kaki, mempunyai tangan dan yang lainnya, maka dikatakan orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti itu atau kelompok yang berkeyakinan seperti itu dikatakan adalah orang-orang yang telah kufur karena mereka telah mendustakan Al-Quranul Karim. Seperti yang ada di dalam satu ibarat ini, laqad ajma'a ulama'ul ummati al-islamiyati fi masyariqil ardi wa magharibiha ala kufril qailina bil jismi wal jihati fi haqqil khaliqi azza wa jalla lianna dzalika fihi takdzibun sarihun lil Qur'anil Karim. Dikatakan bahwasanya ulama itu bersepakat, ulama Islam ini bersepakat bahwasanya mereka mengkufurkan seseorang atau orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala ini berjisim atau mempunyai satu arah atau mahdud di satu arah, karena mereka ini telah mendustakan secara jelas Al-Quranul Karim. Jadi menurut pandangan kalangan besar atau ijma'nya ulama, seseorang atau kelompok yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai jisim dan mempunyai arah, maka orang-orang tersebut atau kelompok tersebut yang mempunyai keyakinan itu maka dikatakan sebagai orang-orang yang telah kufur karena mereka telah mendustakan Al-Quranil Karim secara jelas. Dan juga kalau kita mengutip satu pendapat dari Imam Ahmad, beliau ini mengatakan di dalam atau dikutip Imam Ahmad, perkataan Imam Ahmad ini di dalam salah satu kitab yaitu Tashniful Masami.
Imam Ahmad mengatakan man qala Allahu jismun lakal ajsami kufrun atau kafar. Seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah berjisim, akan tetapi jisimnya Allah taala tidak sama seperti halnya jisim-jisim yang lainnya, atau pakai bahasa tidak sama seperti jisimnya manusia atau makhluknya. Maka orang yang berkeyakinan seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang telah kufur. Jadi kalau mereka kelompok Salafi Wahabi ini mengatasnamakan dirinya atau kelompoknya berakidahkan seperti halnya akidahnya Imam Ahmad, maka sudah dengan ibarat ini sudah tertolak apa yang mereka klaim. Dan juga kalau kita melihat pendapatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan saya raji'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffarun yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha'i. Kata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, kala pada ketika hampir mendekati kiamat, orang-orang Islam ini semuanya mereka akan kembali kekufuran terhadap kekufuran karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang mensifatinya Allah taala itu dengan jisim dan a'dha. Jadi kalau kita melihat analogi atau penjelasan dari Sayyidina Ali ini memang sudah benar. Sekarang ini sudah diartikan sangat merupakan akhir zaman. Orang-orang Wahabi ini mencoba mereka secara masif terutama di medsos membawa orang-orang ini kembali kepada masa jahiliyah yang menjisimkan, yang menga'dhakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan kalau pakai dauh dari Sayyidina Ali atau ungkapan dari Sayyidina Ali, mereka ini mengingkari Tuhannya dan mensifati atau dengan mensifati jisim dan a'dha pada Tuhannya. Oleh karena itu ketika mereka mempunyai keyakinan atau mempunyai pemahaman seperti ini, maka mereka ini dikatakan orang-orang yang nanti orang-orang ini masuk di dalam kekufuran. Karena kalau kita pakai bahasa yang di depan tadi, ini takdibun sharihun lil Qur'anil Karim. Karena ini merupakan dusta yang sangat jelas terhadap Al-Qur'anil Karim. Oleh karena itu di kelompok Wahabi ini yang dengan nama-nama berbeda tapi keyakinannya mereka ini tetap sama, bahwasanya mereka ini mempunyai satu akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya mereka ini mempunyai a'dha atau punya jisim atau mempunyai tangan, kaki dan yang lainnya. Oleh karena itu kita ini harus berhati-hati dengan kelompok ini. Seperti apapun yang dijelaskan oleh ustadznya mereka, akidahnya mereka tetap seperti itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati terhadap kelompok ini. Bukan dalam artian apa yang disampaikannya ketika itu merupakan hal-hal yang baik, tapi kita harus berhati-hati terhadap akidah yang mereka anut, yang mereka pahami oleh kelompok mereka. Karena kelompok mereka ini sangat masif pergerakannya di medsos. Oleh karena itu kita harus selalu ketika menemukan ustadz yang baru atau panutan yang baru, sebaiknya kita membandingkan dengan ustadz-ustadz yang lainnya agar kita bisa menemukan atau bisa mempunyai ilmu yang luas terhadap pengetahuan Islam ini, tidak hanya pada satu kelompok atau golongan saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.